Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan kegiatanku saat pulang kerja. Ini aku lagi menata belanjaan semua kebutuhan kebersihan ya. Mulai dari sabun mandi, pasta gigi, atau juga itu ada pewangi dan pelicin pakaian. Nah, habis itu aku langsung mau berberes rumah karena pagi tadi sebelum kerja aku belum sempat berberes dan bersih-bersih rumah ya. Dan ini aku mau ambil dulu, ada cangkir bekas kopi Pak suami di dekat TV ya. Ini mau aku taruh dulu di kitchen sink. Sama aku mau berberes ada setrikahan yang ada di dekat buffet itu. Karena pagi tadi itu habis nyetrika pakaian. Nah, tidak aku pungkiri kalau untuk urusan berberes dan bersih-bersih rumah kadang kita ada rasa jenuh ya. Karena memang pekerjaan ini pekerjaan yang sering dilakukan berulang-ulang. Bahkan habis kita beresin kadang itu udah mulai berantakan dan udah mulai kotor lagi. Cuma namanya pekerjaan ibu rumah tangga memang seperti itu ya. Makanya aku nggak punya jadwal khusus kalau bersih-bersih ataupun beres-beres itu harus sebelum berangkat kerja atau misalnya sebelum tidur. Jadi aku sesuaikan aja dengan mood. Kalau memang tubuh kita udah lelah atau mood kita lagi kurang baik, maka lebih baik kita tunda aja dulu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja dalam keadaan pikiran tenang atau moodnya baik, itu biasanya nggak kerasa capeknya. Beda halnya kalau misalnya kita bekerja tapi mood kita lagi kurang baik ya, pasti tubuh kita akan ngerasa lebih capek. Itu kalau menurut aku. Makanya aku kadang kalau misalnya benar-benar capek sepulang kerja itu aku setelah isoma langsung leyeh-leyeh dulu ya atau baringan dulu untuk bangkitin moodnya supaya bisa melanjutkan aktivitas lagi saat di rumah. Sama halnya dengan masak, kadang aku masaknya juga sebelum berangkat kerja, kadang juga setelah pulang kerja, atau juga kadang nggak masak sama sekali ya kalau memang bener-bener tubuh udah ngerasa capek. Jadi beli aja lauknya di luar, kecuali nasi ya. Kalau nasi itu kayaknya wajib masak sendiri di rumah. Kalau masalah pengeluaran, kayaknya menurut aku itu nggak terlalu jauh beda ya. Cuman perbedaannya kalau kita masak sendiri itu lebih terjaga kebersihannya sama kesehatannya. Contohnya saja untuk masak sendiri kita bisa kontrol untuk pemakaian penyedap rasanya atau juga bisa disesuaikan dengan selera untuk jenis masakannya. Tapi kalau misalnya menunya kita beli terus, itu juga kadang bosen ya, walaupun tempat kita beli itu berbeda-beda. Karena memang menu untuk masakan rumahan itu berbeda ya dengan menu untuk di warung atau di rumah makan. Oke, baiklah. Ini aku nyapunya udah nyampe teras dan untuk teras ini memang gak aneh kalau cepet banget berdebu, apalagi banyak sekali tanah-tanah ya, bekas sendal yang dinaikin di atas teras atau juga bekas nyiram tanaman ya yang tanahnya ikut loncat keluar dari potnya. Jadi biasanya aku kalau misalnya banyak tanah setelah nyiram tanaman itu nunggu kering dulu baru bisa disapu. Atau mungkin juga langsung aja disiram semua terasnya dengan air. Karena nyiram tanaman biasanya pakai airnya banyak-banyak karena kan mengantisipasi kalau besoknya kelupaan buat nyiram. Itu juga tanamannya masih tanaman yang lama ya, belum ada tanaman yang baru. Paling tanaman yang lama itu aku bersihin misalnya udah menguning daunnya seperti ini atau juga mungkin banyak rumput-rumput liar ya yang ada di sekitar tanah dalam potnya. Beda dengan masa pandemi dulu. Kalau masa pandemi dulu karena kita lebih banyak di rumah, itu kerjaannya ngurus tanaman terus.
Sampai nyiramnya juga bisa 2 kali sehari ya. Kalau ini paling 1 kali sehari di saat sore seperti ini. Jadi seperti itulah kehidupan ya, kalau terlalu banyak yang harus kita kerjakan, biasanya ada salah satunya yang terlalaikan atau enggak begitu fokus ya untuk kita perhatiin. Nah, dulu itu untuk di bagian teras ini selalu ada meja dan stul tong ya buat duduk, yang di bawahnya itu selalu dialasin dengan karpet rumput. Cuman sekarang nggak aku pasang lagi ya, seperti di video-video dulu, sering aku ceritain kalau suka ada kucing liar ya yang ada di rumah ini. Jadi suka apa BAB di atas karpet rumputnya. Tapi ini permasalahannya bukan BAB, tapi apa bulu-bulunya itu suka rontok-rontok gitu di atas kursi atau mejanya, atau juga di atas karpet rumputnya. Jadi aku itu males banget buat ngebersihinnya. Kalau dulu itu aku masih sempet sih setiap pagi ngebersihin bulu-bulunya itu dari atas meja atau di atas stool dan di atas karpetnya. Tapi sekarang aku simpen semualah itu di ruang tamu ya untuk apa stool sama mejanya. Sementara untuk karpetnya itu aku taruh di gudang supaya nggak nambahin kerjaan setiap pagi. Karena sekarang kan udah kerjanya full ya, jadi nggak seperti dulu, lebih banyak waktu luang. Nantilah kalau misalnya aku udah berubah pikiran lagi, bakal aku taruh lagi karpet rumput sintetisnya sama meja serta stulnya di teras ini. Habis nyapu ini aku mau angkat jemuran karena hari udah menjelang sore dan pakaian juga udah pada kering. Ini dia cucian pakaian hari ini, nggak begitu banyak ya. Ini adalah pakaian dalam sehari untuk kami berempat. Karena jemurannya nggak terlalu banyak, jadi ini aku ngambilnya pakai tangan aja, nggak pakai keranjang karena masih bisa dibawa ya. Dan aku nggak langsung setrika, jadi aku lipat-lipat aja pakaian jemuran ini. Karena sore ini aku mau lanjut untuk masak menu makan malam. Untuk sayuran serta protein hewani dan nabati, tadi pagi aku beli di tetangga depan rumah ya, yang juga jualan sayuran serta protein hewani dan nabati secara keliling. Pagi ini belanjaan protein hewani dan nabati serta sayuran itu habis 35.000 ya. Jadi aku beli ayam itu setengah potong aja harganya 15.000. Kemudian ada tempe juga 5.000 rupiah. Dan selebihnya itu adalah sayuran sama cabai-cabian ya serta bawang gitu. Ini aku masak nasi lagi ya sebagian karena nasi yang lama pagi tadi itu tinggal sedikit. Jadi aku gabungin aja untuk nasi lamanya di bagian sisi sebelahnya ya. Dan aku lanjutin mau goreng ayam. Ayam ini udah aku cuci ya pagi tadi. Jadi sekarang itu tinggal aku kasih tepung aja dan juga ini sebelumnya udah aku rebus ya. Jadi udah keadaannya matang gitu. Aku ngerebusnya tapi nggak terlalu lama karena cuman buat buang kotoran-kotorannya aja. Terus tadi pagi juga kan aku beli tempe lumayan besar, jadi aku mau goreng juga sebagian, sementara sebagiannya lagi tuh mau aku bikin sambal. Dan ini aku langsung aja sambil nunggu ayamnya matang untuk ngiris tempenya yang mau dibikin sambal. Jadi aku potong kecil-kecil, sama sebagiannya itu yang mau digoreng. Pagi tadi juga aku sempatkan buat beli cabai karena cabai stoknya di kulkas itu udah pada habis. Jadi aku beli 2 kantong kecil ini ya. Ini harganya 5.000 sebungkus gini ya. Jadi aku ambil yang cabai merah sama sebungkus lagi itu yang cabai rawit. Jadi karena aku pulang kerjanya itu nyampe rumah sekitar jam 2-an, jadi aku sekarang udah jarang ya mampir ke pasar tradisional, makanya aku belanjanya di warung depan rumah aja supaya lebih gampang gitu. Belanjanya juga nggak banyak-banyak ya, sedikit-sedikit aja, paling untuk 1 kali makan atau untuk 1 harian lah. Nah, ini aku minta maaf ya kalau suaraku agak serak-serak gitu, agak pelan-pelan ngomongnya karena aku dubbingnya ini memang di tengah malam. Jadi ini sekitar jam 2-an aku sempatkan buat ngelanjutin dubbing pagi tadi.
Nah, ini aku persingkat saja. Ini ayamnya udah aku balik-balik, bahkan aku baliknya ini mungkin udah 2 kali ya. Kayak antara udah mateng apa belum gitu. Padahal ini udah direbus tadi ya, pasti udah mateng dalamnya. Aku juga gunakan api nggak terlalu besar. Nah, ini aku udah angkat dan aku mau lanjutin buat goreng tempenya. Tentu pakai tepung sisa ayam ini tadi. Terkadang bukan karena sulit ya ngebagi waktu, tapi tubuh kita juga kan butuh istirahat. Jadi jam 8, jam 9-an itu kalau misalnya full kegiatan aku, itu aku udah ngantuk ya, jadi cepet banget tidurnya. Apalagi kalau misalnya besoknya kita udah tahu kalau bakal padat kerjaannya, jadi pasti tidurnya itu bakal lebih cepet ya. Kayak udah kepikiran terlebih dahulu ya, kalau besok harus bangun lebih pagi. Ini apinya aku agak kecilin dikit supaya nanti tempenya ini renyah di luar ya, di dalamnya mateng gitu. Nah, di tuku sebelahnya ini aku udah panasin juga minyak goreng. Aku mau bikin sambal tempe tadi. Dan untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, serta cabai merahnya udah aku blender ya, walaupun nggak aku videokan. Sebelum aku tumis bumbu halusnya, ini aku goreng dulu tempenya supaya lebih renyah gitu ya, jadi lebih crispy waktu kita bikin sambal. Nah, ini untuk tempe gorengnya udah mateng ya, jadi aku mau angkat dulu. Nah, untuk sayurannya aku hari ini cuman ngerebus jagung muda aja sama labu siam. Cuma di sini nggak aku videokan ya, karena memang waktu aku ngerebus sayurnya itu setelah 2 menu ini matang. Sebetulnya tadi aku itu pengen bikin sup jagung muda gitu, karena udah lama nggak bikin. Tapi karena waktunya udah sore banget, jadi aku cuman ngerebus aja. Di video kali ini nggak terlalu panjang ya durasinya, karena kegiatan aku selanjutnya yang sempat aku videokan itu adalah masak menu buat besok pagi. Jadi supaya besok pagi itu nggak terlalu buru-buru, di malam harinya aku udah mulai masak menu gulai ayam. Cuma karena di akhir video ini udah kegiatan masak-memasak, jadi untuk kegiatan di malam harinya, next bakal aku sambung di video selanjutnya saja. Supaya bunda dan semuanya nggak bosen ya lihat kegiatan aku di dapur terus. Ini tadi setelah tempenya digoreng itu aku langsung masukkan saja bumbu halusnya dan aku tumis-tumis barengan sama tempenya ya. Jadi tempenya tadi nggak aku angkat karena sama aja kayaknya. Dan juga lebih menghemat waktu. Nah, setelah ditumis-tumis bumbunya udah matang, baru aku masukin garam sama sedikit gula. Alhamdulillah akhirnya matang juga 2 menu sederhana untuk makan hari ini. Nah, kiranya dengan masaknya menu untuk makan hari ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Semoga ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.